untuk dapat uang aku harus kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat uang, maka diri harus kerja. Gitu. Tapi kalau teman-teman belajar tentang energi, kerja itu kayak cuman main-main aja sih gitu. Tapi duitnya banyak. Karena apa? Uangnya sudah diperintah. Dia ada tugas untuk ngundang teman-temannya balik lagi. Gitu. Dan rata-rata baliknya itu dengan cara-cara yang ajaib. Gitu. Gitu. Dan rata-rata baliknya itu dengan cara-cara yang ajaib. Ya, tergantung programnya sih, tergantung perintahnya juga. Kalau itu tergantung balik ke teman-teman, pilihannya. Mau bekerja terus untuk uang, atau mau uang yang bekerja. Gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaannya kita tutup ya untuk pertanyaan kelimpahan. Kita alih ke testimoni kelimpahan. Ini ada komentar di YT dari Kang Aep. Alhamdulillah setelah mengikuti Om Bimo, kehidupan saya berubah total. Mulai dari punya rumah, mobil mewah, bisa umroh dan tidak pernah kekurangan uang. Nah ini ada foto mobilnya juga nih Om, ada cerita. Ada yang ajaib Om, tiba-tiba ada seorang yang sangat menyukai kolektor mobil Katana. Saya lepas diganti jadi mobil CR-V masih mulus. Alhamdulillah, ini juga ada foto bareng istrinya waktu umroh ini di awal 2024. Oke, nanti tim editor minta tolong ditampilkan di YT ya, supaya teman-teman tahu bahwa ini ada kisah real, kisah nyata, bukan rekayasa, dan mereka memang yang mempraktekkan kelimpahan itu memang yang mengalami akhirnya sampai ada mobil apa tadi ya, mobil Pajero atau kalau nggak salah ada CR-V. CR-V ya, ada mobil CR-V gitu. Emang luar biasa sih gitu ya, keajaiban tuh selalu ada dan berlaku untuk sekarang masih bisa gitu, nggak hanya zaman Nabi aja gitu. Next kita akan beralih ke tema selanjutnya teman-teman. Jadi ini May Sepil, tema yang akan kita bahas itu ada loa, afirmasi, visualisasi, ada hutang juga. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan tentang hutang bisa drop sekarang juga. Ada karma dan ada cemas, khawatir, takut. Nanti masih ada waktu kalau Mas Bimo nggak ngantuk, kopinya nggak habis, kita akan bahas buku Repent ya. Teman-teman kita alih ke loa, afirmasi, dan visualisasi. Om Bimo, apakah memvisualisasikan itu penting banget? Apakah segala-galanya harus kita visualisasikan, Om? Tergantung tipe orangnya ya. Kalau tipe orangnya visual, itu ya caranya harus visual. Itu ada orang yang tipenya itu bukan visualisasi, tapi scripting misalkan. Ada orang yang membayangkan susah, dia harus dibantu dengan dream board, itu papan impian. Tergantung teman-teman nyamannya di mana. Karena buat orang yang bukan visual, dia nggak nyaman membayangkan. Nggak bisa membayangkan. Karena apa? Bukan tipe visual. Jadi ibaratnya gini, coba teman-teman sekarang bayangkan di depan Anda ada gajah berwarna pink. Kalau Anda bisa membayangkan ada gajah berwarna pink di depan Anda, berarti Anda tipe visual. Kalau orang tipe auditori, tipe kinestetik, nggak bisa. Gitu loh. Belum tentu bisa gitu loh. Karena orang itu kadang bisa peka satu, bisa peka beberapa tipe gitu loh. Nah, saya selalu menyarankan bahwa nyamanmu piye gitu loh. Jadi kalau penting nggak penting, bagi saya, visualisasi itu pondasi utama. Karena hidup akan menjadi apa, dimulai dari apa yang ada di dalam semesta kecil. Nah, semesta kecil bentuknya salah satu dari visualisasi. Rumah yang saya dapat dari visualisasi, kendaraan yang saya dapat dari visualisasi, kantor ini pun juga gitu loh. Jadi, visualisasi bagi saya tidak boleh ditawar lagi. Gitu. Maka, visualisasi ini teman-teman ini hati-hati ya. Visualisasi tidak hanya hal yang positif. Hal negatif pun berlaku. Kalau Anda membayangkan negatif, misalkan ya habis nonton kecelakaan, terus bayangkan seandainya aku yang terjadi kecelakaan, aku nanti menghubungi siapa dan sebagainya, hati-hati, realita bisa berpotensi seperti itu. Jadi kalau visualisasinya tajam, hindari nonton-nonton atau database masuk yang negatif, supaya nggak narik peristiwa yang negatif. Penuhi dengan visualisasi hal-hal yang positif. Mobil, rumah, kantor, atau hal-hal positif apa yang bisa Anda visualisasikan gitu. Oke, nah dari visualisasi itu apakah harus diimbangi dengan afirmasi atau semacamnya, Mas? Bisa sih, tergantung tipe masing-masing ya. Itu sambil afirmasi juga boleh, saya juga sambil ngomong di depan cermin gitu ya. Dan yang terpenting teman-teman, ada langkah nyatanya juga.
Jadi jangan cuman hidup dalam mimpi gitu ya, nggak bangun-bangun gitu. Tidurlah untuk bermimpi, tapi bangunlah untuk menarik atau mengupayakan impian. Karena kalau tidur terus, mimpi terus, nggak bangun-bangun, ya akhirnya nggak dapat gitu. Jadi tetap harus ada action nyata. Nggak cukup hanya visualisasi toh. Saya sudah visualisasi, sudah afirmasi, tapi kok belum kaya-kaya. Sudah action belum? Belum. Saya cuma rebahan di kasur. Ya gimana gitu loh ya. Jadi harus seimbang semuanya itu. Gitu. Oke, seringkali orang itu ngerasa afirmasi itu kadang cuma jargon kosong. Nah, dulu Mas Bimo ini pernah nggak ragu soal kekuatan afirmasi sebelum sampai ke titik ini gitu, Mas? Saya tidak ragu sama sekali. Karena saya melihat tertulis di berbagai kitab bahwa berdoalah seolah-olah sudah mendapatkannya, maka kamu akan mendapatkannya, bahwa Tuhan mengikuti persangkaan hambanya. Nah, afirmasi, visualisasi itu kan prasangka. Jadi saya nggak ada keraguan sedikit apapun, karena itu adalah sudah tertulis di dalam salah satu janjinya, gitu loh. Makanya dulu Loa itu sempat ditentang. Begitu ada Quranic Law of Attraction, mereka baru paham bahwa ternyata di Quran pun mengajarkan tentang Loa. Ternyata di Alkitab, di kitab suci yang lainnya pun juga sama. Ada teknik-teknik yang mengajarkan Loa, cuma namanya aja yang nggak Loa gitu. Jadi saya nggak pernah meragukan yang namanya afirmasi atau visualisasi. Karena apa? Saya sudah menikmati hasilnya. Gitu. Buat orang-orang yang nggak menikmati hasil, yang cuma jargon, berarti bisa jadi ada yang salah. Misalkan contoh gini, tadi yang sempat saya bahas di pertanyaan. Ada orang cuma visualisasi, afirmasi cuma 5 menit misalkan. Sepanjang harinya masih ngeluh. Nah ini loh kadang yang tidak dibahas banyak di Loa itu adalah vibrasi sepanjang hari. Nah, jadi saya pun juga sama, tidak hanya sekedar afirmasi tok, tapi sepanjang hari. Maka teman-teman yang di kelas Repent, saya bersama untuk sesering mungkin memancarkan kelimpahan. Bahkan contoh nih, hari ini adalah hari kelima. Saya akan menanyakan, gimana nih latihan hari 1, hari kedua, masih dijalankan nggak? Latihan hari ketiga masih dijalankan sepanjang hari nggak? Jadi diingetin terus, supaya apa? Aku ini berlimpah, tubuhku ini luar biasa gitu. Pada saat mau tidur, hindari memikirkan hal negatif, kekurangan, cicilan, dan sebagainya. Jadi, buat mereka yang hanya jargon, saya curiganya ya. Satu, tekniknya salah. Yang kedua, sepanjang hari masih memancarkan kekurangan. Gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Mei nih. Ini waktunya nanya ya. Ini mumpung ketemu sama masternya ini. Kayak nggak pernah ketemu aja. Menurut Mas Bimo, apakah ada afirmasi tertentu nih yang bisa membuat seseorang itu lagi ngerasa stuck dalam hidup itu jadi punya kayak semacam motivasi gitu, Om? Ya, jadi tetapkan dulu tujuannya. Karena stuck, jenuh itu biasanya goals-nya nggak besar. Oke. Biasanya goals-nya biasa-biasa aja. Misal hanya pengen menikah gitu ya. Hanya pengen hidup biasa, itu biasanya akan stuck. Saya pun juga pernah menyadari hampir mengalami stuck ketika visualisasi afirmasi rumah sudah kesampaian, kendaraan, kantor gitu ya. Terus afirmasi apa lagi ya? Ini kalau nggak hati-hati kan bisa stuck. Akhirnya hanya di situ-situ aja. Maka memperbarui tahun 2025 ini memperbarui apa yang mau saya capai. Ketika itu besar, maka hidup stuck itu akan terlampaui gitu. Karena ada sesuatu hal yang dituju yang itu adalah hal yang besar gitu. Jadi harus ada sesuatu yang baru gitu ya, untuk dijadikan sebuah impian gitu. Betul, ya. Impiannya harus di-upgrade. Oke, jadi kalau misalnya karir udah terpenuhi, rumah udah terpenuhi, orang tua udah bahagia, cuman kurang jodoh. Nah, ini misalnya nih, aku pengen jodoh kayak Jeffrey Nicole. Visualisasinya Jeffrey Nicole kalau yang datang bukan Jeffrey Nicole ini gimana? Ya, yang divisualisasikan apanya gitu loh. Apakah karakter miripnya atau orangnya gitu loh. Nah, kalau orangnya ada nggak batasan? Misal, kalau aku nanti jadi pasangannya gitu ya. Misalkan merasa nggak layak aja, itu sudah apa namanya, sudah menjadi hambatan. Atau takut nanti kalau ada gosip, atau takut nanti kalau ada pelakor, ada penggoda, ini kan akhirnya bisa menghambat gitu loh. Karena ketika visualisasi itu benar-benar harus pikiran dan perasaan itu harus selaras gitu loh. Kalau ada yang nggak selaras, itu gelombangnya di medan kuantum itu inkoheren. Misalkan pengen yang kuanteng banget, tapi nanti dia mau nggak tinggal di rumahku, atau tapi nanti banyak penggoda nggak dia dan sebagainya. Nah, itu bisa membuat pikiran dan perasaan nggak selaras.
Itu. Kalau mau yang karakternya mirip, atau mukanya mirip, atau kekayaannya mirip, itu bisa lah ya dengan seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya lagi hamil nih, biasanya kan ada ibu-ibu bilang, kamu nonton ini biar anakmu ganteng, kamu nonton Ariel Tatum biar anakmu cantik gitu. Itu bener nggak sih Om? Bisa. Oh, bisa. Bahkan anak saya yang kedua itu kan panggilannya kan cantik ya. Dan lihat sendiri kan Mbak gitu, anak saya cantiknya kayak apa gitu. Itu sejak di kandungan sudah saya program gitu. Tapi tidak mencontoh orang lain ya, karena saya maunya anak saya ini karakter cantiknya itu murni gitu loh. Jadi tidak mirip artis A atau B gitu, tapi lebih ke bahwa kamu tuh cantik, sehat, cerdas dan ceria gitu. Dan itulah yang keluar realitanya sejak di kandungan. Sudah saya elus-elus di perut gitu, bahkan udah ngajak gojekan gitu ya. Kalau pas saya lagi nggak ngeh gitu, dia nendang-nendang gitu ya, pola gitu ya. Ini begitu saya deketin, diem gitu. Keluarnya kayak gitu juga. Saya tuh sampai geleng-geleng. Ini sama kayak di kandungan. Kadang nyolek saya, tak tengok, ini mana bocah gitu. Jadi ngajak bercanda kayak waktu di kandungan gitu. Oke. Bisa sih di program itu. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari temen YT, dari Kak Dulur. Saya konsisten scripting afirmasi positif setiap hari. Bagaimana caranya setting atau program pikiran kita buat konsisten afirmasi positif supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan eksternal di luar diri kita? Oke, jadi kalau mau afirmasi, itu syarat supaya afirmasi atau scripting itu maksimal, lampaui dulu 3D saat ini, lampaui dulu realitas saat ini. Kalau ada scripting, nulis, afirmasi masih kepengaruh realitas saat ini, tetangga ngomong apa, teman ngomong apa, maka belum siap sebenarnya untuk scripting. Karena akan mudah dipatahkan. Anda tuh fokusnya bukan ke tetangga Anda, bukan kehidupan saat ini, tapi kehidupan yang mau dituju. Itu dirasakan seolah-olah seperti sekarang. Contoh nih, kok hidup di sini kok rasanya nggak enak ya, banyak orang rumpi, ini, itu. Afirmasikan Anda tidak tinggal di situ gitu loh. Ada tinggal di kota, mungkin ada tinggal di sini, misalkan di klaster yang orangnya kebanyakan introvert gitu kan, jarang di luar, jarang saling sapa, itu kan jarang banget itu. Karena memang ya senang dengan begitu, senang dengan ketenangan dan lain sebagainya. Jadi kalau mau afirmasi, mau scripting, lampaui dulu 3D saat ini. Kemudian saya mengingatkan berkali-kali, saya ulang sekali lagi, perhatikan vibrasi sepanjang hari. Jangan bertolak belakang dengan apa yang Anda afirmasikan. Karena itu waktu yang lebih panjang, itu yang ditangkap oleh semesta, dan itu yang disimpulkan oleh semesta. Anda itu berkelimpahan atau berkekurangan. Gitu. Oke, nah kalau orangnya gampang ke distract nih, Om, langsung bad mood, terus vibrasinya jadi low gitu, itu ada tips nggak? Nah, itu yang perlu dibereskan itu dulu. Ada perlu banyak pengetahuan, informasi yang bisa melampaui itu. Gitu. Makanya kalau teman-teman sudah belajar tentang vibrasi, ya salah satunya adalah bagaimana melampaui ego. Nah, contohnya adalah punya mindset begini, saya nggak apa-apa, saya nggak sempurna, saya nggak apa-apa, orang nggak suka dengan saya. Gitu. Jadi ketika ada orang ngomong gitu, ya sudah, biarin aja lah gitu loh. Nggak apa-apa, saya nggak sempurna gitu. Bim, kamu ada yang nggak suka loh sama kamu, nggak apa-apa, dia nggak suka sama saya gitu. Kenapa? Mentalnya sudah kebentuk. Gitu ya. Ada program-program yang menguatkan diri dan yang mendasari gini, kamu atau Anda itu korban keadaan atau pengendali keadaan. Jadi kalau masih korban keadaan akan sulit melakukan loa. Kalau Anda sudah pengendali keadaan, apapun keadaannya, saya pengendalinya, maka Anda tidak akan mudah ke distract. Kan Anda pengendali. Misal ke distract sementara, saya bisa mengendalikan situasi itu. Nah, bahayanya orang-orang yang merasa dirinya korban. Saya ini korban, ini gara-gara kayak gini, gara-gara orang tua, gara-gara ini kayak tetangga saya, gara-gara mantan saya, gara-gara presiden salah bikin aturan gitu. Jadi itu ciri-ciri orang sebagai korban. Nah, itu mau afirmasi mau apapun gampang banget ke distract, ke rasa-rasa kekurangan gitu.